Hai, bersama Bob S. Effendi. Kali ini kita tetap akan membahas masalah COVID-19, khususnya kasus Swedia. Swedia adalah satu-satunya negara yang tidak melakukan lockdown sebagaimana seluruh negara-negara di dunia lainnya yang melakukan lockdown secara ketat. Di Indonesia dikatakan PSBB, namun tetap aja tidak lain daripada bentuk lain daripada lockdown. Namun demikian, beberapa minggu yang lalu WHO mengatakan, salah satu pejabat WHO mengatakan bahwa ternyata model dari Swedia itulah yang kedepannya adalah paling tepat dalam penanganan kasus-kasus seperti COVID ini, bila mana terjadi pandemi. Nah, ini menarik. Nah, sementara awalnya WHO untuk mengatakan untuk melakukan lockdown. Nah, sementara sekarang mereka melakukan press conference mengatakan model Swedia itulah yang ternyata paling tepat. Nah, mengapa demikian? Apa yang terjadi? Kenapa WHO berubah pikiran? Mengapa Swedia dari awal tidak melakukan lockdown? Inilah yang akan kita coba bahas pada episode ini. Sebelumnya, saksikan video ini. As lockdown spread across the world, one country stood apart from the rest, Sweden. Unlike almost every other Western nation, Sweden steadfastly refused to lock down. Restaurants there stayed open, so did schools. Life remained, for the most part, fairly normal under the circumstances. At a briefing yesterday, Michael Ryan, executive director of WHO's Health Emergencies Program, said this about Sweden. I think there's a perception out there that Sweden has not put in place control measures and has just allowed the disease to spread. Nothing could be further from the truth. I think if we are to reach a new normal, I think in many ways Sweden represents a future model of, if we wish to get back to a society in which we don't have lockdowns. Oh, Sweden now represents a model. So after a month of sustained hysterics and propaganda praising the Chinese government's lockdown policy, in which people were locked from the outside in their apartments until they starved to death, after months of hearing how great that is, after incalculable damage to hundreds of millions of families, the World Health Organization is now telling us, almost casually, that actually our model should be Sweden. Nah, ini kasus Swedia ini menarik, gitu ya. Nah, Swedia, jadi ternyata Swedia itu melihat faktanya bahwa orang-orang yang riskan, yang istilahnya yang riskan terhadap COVID-19 ini adalah orang-orang yang ternyata yang disebut komorbid, adalah orang-orang di atas 60 tahun dan memang sudah memiliki kondisi kesehatan yang rentan kesehatannya, yaitu orang-orang yang sudah memiliki masalah kesehatan jantung, paru-paru, ya, diabetes, dan juga seperti kanker. Nah, rata-rata mereka di atas 60-70 ya. Nah, yang terkena, yang menjadi riskan ini adalah orang-orang itu. Faktanya juga adalah bahwasanya antara 80% sampai 85% orang yang terkena COVID-19 ini ternyata tidak ada gejalanya ya. Bahkan sebagian besar dari mereka itu mungkin 50% itu nggak berasa sakit apapun ya, bahwasanya penyakit itu ada, mereka terkena positif dan lain-lain, tapi mereka nggak pernah sadar karena nggak ada gejala, nggak panas, nggak batuk dan lain-lain. Sementara yang 20% lagi itu ternyata memiliki gejala, mereka lah yang 20% lagi yang masuk rumah sakit. Nah, dari yang 20% ini sekitar 80%-nya akhirnya keluar. Jadi 80% dari yang 20% ya. Nah, yang sisanya itulah yang akhirnya harus masuk ICU dengan ventilator, melalui dibantu dengan alat bantu pernafasan yang biasa disebut ventilator, dan rata-rata mereka lah yang akhirnya tidak dapat tertolong, dan mereka lah akhirnya yang masuk statistik sebagai kematian daripada COVID-19 ini. Dan hampir dapat dikatakan 90% atau 95% adalah orang-orang di atas 60 tahun. Ya. Nah,
ketika kita lihat, bukan kita maksudnya, ketika pemerintah Swedia melihat, hampir kita tahu bahwasanya seluruh dunia itu selalu ada angka kematian ya, biasanya ada angka kematian kecil besar gitu ya, selalu ada angka kematian. Ternyata angka kematian daripada COVID-19 tersebut bila dibanding dengan angka kematian yang dari tahun ke tahun, annual death rate tersebut, yang angka kematian dari tahun ke tahun selalu terjadi, ternyata tidak sama sekali signifikan. Nah, sehingga pemerintah Swedia mengatakan nggak berdampak, tetapi kalau mereka berkesimpulan kalau mereka melakukan lockdown, maka akan berdampak luar biasa kepada seluruh masyarakat. Jadi yang mereka lakukan adalah bukan melakukan lockdown ke seluruh anggota masyarakat, tapi mereka melakukan proteksi terhadap masyarakat yang memang riskan. Karena mereka tahu sebagian besar, lebih dari 85% dari populasi ini juga tidak akan berdampak gitu ya, tidak akan berdampak. Sehingga yang mereka proteksi adalah yang manula atau yang memang masuk kategori riskan. Ini yang mereka proteksi. Berikutnya adalah mereka tetap melakukan social distancing. Jadi bila mana di restoran, di mana-mana itu mereka menjaga jarak. Tetapi toko, bisnis, perkantoran semua masih bekerja, masih bergerak dengan normal. Artinya ekonomi masih berputar. Nah, ternyata ya. Nah, ini yang menarik adalah walaupun dengan tidak melakukan lockdown tersebut, dengan strategi ini, tingkat kematian Swedia ternyata tidak jauh beda, bahkan kadang-kadang di bawah tingkat kematian Inggris yang melakukan lockdown dengan ketat, ya, dengan ketat, ya. Tingkat kematiannya nggak jauh beda lah, beda-beda tipis ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ya. Dan juga tren kurva daripada tingkat kematian atau penyebaran daripada virus corona ini di Swedia juga mengikuti tren dunia gitu ya. Artinya jadi sehingga inilah mungkin yang membuat WHO berpikir ulang. Artinya karena dampak daripada, contoh kalau dibandingkan Swedia dengan Inggris saja. Nah, Inggris dengan melakukan lockdown, Swedia tidak dengan melakukan lockdown, dua-duanya tingkat kematiannya sama, ya, hampir sama lah, mendekati tipis sekali perbedaannya. Namun, Inggris ekonominya hancur, ya, sama dengan Indonesia, sama dengan Amerika, artinya mendekati resesi gitu ya, termasuk di Indonesia. Namun, Swedia tidak mengalami, ekonomi masih bergerak dan lain-lain. Jadi pilihannya obvious gitu, pilihannya jelas bahwasanya memang ternyata kalau kita lihat lockdown itu tidak dapat menekan tingkat kematian gitu ya, secara signifikan gitu ya, tidak dapat menekan kematian signifikan. Nah, sekarang saya ambil contoh aja begini ya. Nah, contoh Indonesia aja. Kalau kita kita lihat gitu ya. Kita lihat Indonesia itu setiap tahunnya kematiannya dari 2015 sampai 2019 rata-rata sekitar 1,7 juta kematian setiap tahun, rata-rata ya, dari 2015, dan itu naik terus. Setiap tahun itu kenaikannya sekitar 100 ribuan kematian. Nah, artinya setiap hari di Indonesia itu ada sekitar 4.657 kematian setiap hari. Oke? Nah, masalah COVID-19 ini di Indonesia sudah terjadi selama jalan 3 bulan ya. Dalam 3 bulan itu sudah terjadi per hari ini 1.003 kematian dalam 3 bulan. Artinya setiap hari yang mati karena COVID-19 ini adalah 11 orang. Nah, sekarang Anda bandingkan 11 kematian dari COVID-19 terhadap 4.657 kematian alami yang setiap tahun dari tahun ke tahun itu terjadi. Maka itu hanya 0,23%. Ya. 0,23%. Dan secara statistik pun yang menjadi korban adalah memang orang-orang yang disebut komorbid ini. Nah,
pola pemikiran inilah menurut saya yang dipilih oleh Swedia gitu. Nah, sehingga yang mereka lakukan bukan mereka membiarkan orang-orang komorbid ini akhirnya terkena, tapi mereka justru memproteksi, mereka mengidentifikasi orang-orang yang rentan ini, yang riskan ini, tetapi membiarkan 85% lainnya yang tidak riskan untuk tetap bekerja sehingga ekonomi itu tetap bisa bergerak. Bahkan di Swedia itu tidak diwajibkan untuk memakai masker, nggak ada. Jadi sampai sekarang mereka keluyuran aja. Nah, awalnya gitu ya, awalnya memang saya cenderung selalu mengatakan bahwa kita harus melakukan lockdown. Namun melihat data-data yang sekarang gitu ya, dan juga mengingat juga bahwasanya doubling time Indonesia dan tren. Jadi kalau kita lihat tren jumlah kematian per juta ya, jumlah kematian per juta orang dengan average 7 hari kalau kita lihat itu hampir sama dengan Malaysia. Jadi tren Malaysia dan Indonesia tuh hampir sama. Jadi Malaysia tuh memiliki 2 peak tertinggi dan sesudah itu peak kedua, sub-peaknya di bawah itu. Nah, sesudah itu setelah melewati peak kedua itu, laju penurunan Malaysia itu dropnya jauh sekali gitu, sehingga sekarang doubling time Malaysia itu di angka 38 hari ya, di mana rata-rata dunia sekarang masih di 26. Nah, Indonesia kalau kita lihat kurva trennya ini, kurvanya jumlah kematian per 1 juta orang juga mengikuti hampir sama, bahkan sama ya dengan tren kurva daripada Malaysia. Kalau kita lihat dari kurva ini, Indonesia telah melalui puncaknya itu kira-kira di April tanggal 18, sekitar April 18-20 itu adalah puncaknya. Nah, sekarang Indonesia sudah menuruni, bahkan Indonesia sekarang sudah baru saja masuk, kalau kita lihat grafiknya, kepada puncak kedua, yaitu sub peak-nya tadi ya, pada sekitar tanggal 9-10 Mei baru saja. Jadi baru saja kemarin, beberapa hari yang lalu, kalau kita lihat dari kurvanya, Indonesia masuk ke dalam puncak kedua, sub peak-nya. Nah, kalau kita melirik daripada yang terjadi di Malaysia, maka sesudah kita melalui puncak kedua ini, maka laju penurunannya ya itu akan cepat sekali. Nah, ini juga terlihat ya, artinya sejalan dengan doubling time Indonesia. Nah, doubling time Indonesia beberapa seminggu yang lalu atau hampir 2 minggu yang lalu itu jauh di bawah rata-rata dunia. Ketika dunia udah di level 20 harian, waktu itu Indonesia masih di 18. Jadi jauh tertinggal. Nah, sekarang kalau kita lihat doubling time Indonesia itu sudah berada sama dengan dunia, yaitu 26 hari ya. Jadi 26 hari doubling time Indonesia, begitu juga dunia sudah 26 hari. Nah, sementara Swedia itu masih di 21 hari. Nah, yang kita harus ingat juga bahwa saat ini di Eropa sudah ada sekitar 15 negara yang sudah mulai melonggarkan ini lockdown. Nah, walaupun mereka rata-rata di level doubling time 20 hari gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya saya melihat bahwasanya sepertinya kita sudah harus mulai mempertimbangkan melonggarkan PSBB ini. Kita sudah harus mulai melonggarkan. Mengapa? Karena dampaknya PSBB ini terhadap ekonomi luar biasa dahsyat sekali. Artinya apa? Ekonomi kita merosot terus. Kita tahu ekonomi itu turunnya gampang tapi naiknya sulit ya. Kalau menurut rencana katanya bulan Juni. Sekarang Presiden udah berpikir ulang dan mulai ada wacana katanya melonggarkan. Namun ada beberapa pemerintah daerah menolak ide pelonggaran
PSBB ini. Menurut saya itu salah. Karena rata-rata banyak pemerintah daerah mengatakan, wah sampai habis. Persoalannya nggak mungkin habis. Nggak mungkin. Artinya, tetap pada akhirnya, ya, populasi Indonesia harus memiliki yang namanya herd immunity gitu ya. Artinya imunitas kolektif daripada populasi itu harus terbentuk gitu ya. Jadi eventually cepat atau lambat walaupun udah habis akan ada gelombang kedua. Pasti akan ada gelombang kedua. Sebagaimana sekarang juga di Korea juga ada sedang akan muncul gelombang kedua ini. Begitu juga di Cina akan muncul gelombang kedua. Tetapi biasanya gelombang kedua itu juga tingginya tidak terlalu tinggi. Dan mengingat pengalaman dengan yang sekarang kita sudah lakukan, bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Namun, kehancuran ekonomi atau dampaknya terhadap ekonomi itu harus sangat luar biasa dahsyat menurut saya. Pengangguran dan lain-lain akan sulit ekonomi bisa recover. Ya, akan bisa recover kalau kita masuk sampai negative growth, bahkan zero growth. Ya, artinya kalau kita melihat sekarang Indonesia udah di 26 dan rata-rata dunia udah di 26 hari, pendapat saya pribadi, begitu Indonesia sudah beberapa hari di atas rata-rata dunia, ya, udah ambillah 2 atau 3 hari di atas rata-rata dunia, rasanya sudah sangat tepat untuk melakukan pelonggaran PSBB. Dan khususnya untuk orang-orang yang muda dan sehat, ya, boleh diperbolehkan untuk mulai bekerja lagi. Nah, juga untuk khususnya orang-orang yang rentan, yang riskan, itulah yang mungkin perlu diwaspadai. Nah, ini adalah pendapat saya, memang masih pro dan kontra, tapi kita harus ingat, dunia sekarang sudah mulai melonggarkan dan sudah melirik, bahkan WHO ingat sudah mengatakan bahwasanya ternyata model yang tepat itu adalah model Swedia gitu ya. Australia udah melonggarkan, beberapa negara-negara di Asia juga udah melonggarkan, Vietnam udah melonggarkan gitu ya. Jadi memang kita sudah perlu berpikir, dan menurut hemat saya beberapa seminggu atau 2 minggu sesudah Lebaran, rasanya kalau tren ini terus berjalan, rasanya udah sangat tepat. Ya, artinya 2 minggu setelah Lebaran, saya rasa Indonesia sudah masuk doubling time itu 30 hari, bahkan menurut saya sudah di atas rata-rata dunia. Itu pendapat saya, semoga bermanfaat. Salam Indonesia. Stay healthy, stay safe, and stay home.